Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak Dila? Alhamdulillah baik, Miss. Kalau Misti, Oh, Alhamdulillah juga baik Kak Dila. Alhamdulillah. Iya, teman-teman semua, hari ini Kak Dila mau menyampaikan monolog ya terkait materi trigonometri. Nah, ya, mari kita sama-sama simak pemaparan materi dari Kak Dila. Silakan Kak Dila. Terima kasih, Miss. Oke, hari ini kita akan belajar trigonometri melanjutkan pertemuan sebelumnya. Oke, izin share screen dulu. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar apa di trigonometri? Ah, betul. Kita belajar tentang adanya perbandingan, ada sin, ada cos, ada tangen. Nah, terus masih ingat gak manfaatnya kita belajar trigonometri itu apa? Seperti yang kemarin kita praktikumkan ya di sini. Ketika kita ngukur tinggi gedung, ketika kita buat ngukur yang tinggi-tinggi, yang tidak bisa dicapai, kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep trigonometri. Oke. Kemarin juga kita udah belajar sejarahnya ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke perbandingan trigonometrinya. Nah, kemarin masih ingat kita udah spill sedikit ya di perbandingan trigonometri ada namanya sisi-sisi segitiga. Nah, di sini ada sisi A, B, C. Ada yang masih ingat kalau A itu dinamakan sisi apa? Sisi depan, B-nya sisi samping, C-nya sisi miring. Nah, untuk memperdalam lagi materi tentang ini, per perbandingan sisi segitiga, kita lihat contoh ini. Nah, kemarin sudah masuk di sini ya. Di sini kita, nah di sini ada sudutnya. Di sini sudut theta. Berarti kalau sudut theta di sini sisi depannya yang mana? A ya, sisi sampingnya yang B dan sisi miringnya yang C. Kenapa? Kenapa yang depannya A? Kenapa miringnya C? Kenapa yang sampingnya B? Karena kita lihat di sini kan sudutnya ya. Depan sudutnya siapa? A. Sekarang yang mempunyai sisinya miring siapa? C, betul. Nah, sekarang sisi yang di samping dari sudutnya siapa? Yang B. Makanya di sini sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Oke, nah di sini kemarin kita juga sudah tahu perbandingannya. Kalau sin gimana, kalau cos gimana, kalau tan gimana. Nah, kalau sin kan sin 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 alfa atau sin theta sama dengan depan dibagi miring. Berarti kita lihat di gambarnya. Depannya depannya siapa? Depannya huruf apa? A ya. Miringnya C. Makanya untuk mencari sin theta adalah sin A per C. Nah, kalau misalnya yang tan juga kemarin kita udah bahas sedikit, tan desa, depan samping. Depannya siapa? A, sampingnya B. Maka di sininya rumusnya A per B. Kalau kos kemarin apa? Samping per miring. Di sini sampingnya siapa? B dan miringnya C. Oke, itu ya. Untuk penamaan sisinya. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat di Nah, kita lihat di sini. Untuk bisa membedakan mana depannya, mana sampingnya, mana miringnya, untuk agar tidak bingung gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini sudutnya, sudut tetanya di sini. Berarti yang depannya yang warna yang apa? Yang mana? Yang ini ya, yang garis biru. Ini A, ini B, ini C. Yang sampingnya B dan yang miringnya C. Gitu. Nah, ini kan baru bentuknya seperti ini. Gimana kalau misalnya bentuknya kebalikan? Kayak gini nih. Nggak bisa digeser. Nah, kalau posisinya kayak gini gimana? Boleh ya disebutin sisi miringnya yang mana, depannya yang mana, sampingnya yang mana. Tapi pakai warna. Misalnya Kak Dila ngasih sudut di sini. Sudut tetanya di sini. Berarti depannya yang mana? Yang
berwarna biru ini ya, yang ini. Kalau miringnya yang mana? Berarti yang merah ini. Sekarang yang hijaunya yang mana? Yang miringnya yang mana? Yang berwarna hijau. Nah, jadi tetap ya, kalau sudut itu dimanapun posisinya, tetap yang depannya itu adalah depan sudutnya. Meskipun ini posisinya beda ya, segitiganya berkebalikan atau berhadapan. Meskipun berhadapan, kalau misalnya sudutnya di sini, yang depannya tetap depan sudutnya. Sekarang kita coba kalau sudutnya di bawah. Sin theta. Berarti yang depannya yang mana? Tetap di depan sudutnya yang berwarna biru. Yang punya garis miringnya siapa? Yang berwarna merah. Terus yang sampingnya yang mana? Yang hijau. Begitupun yang kalau begitu begitupun yang terakhir yang ini ya. Adalah bikin sudut di sini. Berarti depannya yang mana? Yang ini, sampingnya yang hijau dan miringnya yang merah. Jadi posisi depan samping miring itu ditentukan oleh apa? Oleh sudutnya. Sudutnya menghadap kemana? Gitu. Jadi nggak selalu misalnya depan tuh yang kanan, enggak, tapi yang di depan sudutnya. Kayak gitu. Oke, kita next ke. Nah, karena sudah tahu posisi, terus kita juga tadi udah tahu perbandingan sin kostannya, kalilah di sini ada latihan. Coba dari segitiga ini, tentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Kita bahas satu-satu. Sin, tadi rumusin itu apa? Kita kan udah hafalin ya kemarin ya, sin, d, mi. Berarti sin depan dibagi miring. Oke, kita lihat sin alfa yang mana? Sudut alfa yang mana? Yang ini ya. Nah, depan sudut alfa angka berapa? Angka 3, betul. Berarti kita masukin 3. Sekarang miringnya yang mana? Sisi miringnya. Garis miringnya yang punya angka 5. Berarti 3/5 gitu. Berarti sin alfanya memiliki nilai 3/5. Bisa disederhanakan nggak 3/5? Ya bisa ya. Berarti udah cukup sampai sini. Nah, sekarang kita masuk ke cos alfa. Berarti sudutnya masih di sini ya. Masih cos alfa. Kemarin rumusnya apa cos alfa? Cos sami. Samping dibagi miring. Kita lihat, ini kan ini sudutnya alfa ya. Sampingnya yang mana? Samping sudutnya di 3, 5, atau 4. Nah, betul ya, 4 ya. Ini miringnya, miringnya di garis miringnya yang 5. Oke. Berarti nilai cos alfanya 4/5. Nah, 4/5 bisa disederhanakan enggak? Enggak, kalau enggak sudah cukup sampai di sini. Sekarang kita ke tan alfa. Berarti sudutnya masih di sini ya, masih alfa ya. Masih di sini ya. Kemarin rumus tan itu apa? Tan desa. Tan desa. Berarti samping depan dan berarti sisi depan dan sisi samping. Depan dari alfa yang mana tadi? 3, betul. Nah, sampingnya 4. Berarti 3/4 gitu ya. 3/4 gitu ya. Berarti nilai tannya 3/4. Bisa disederhanakan? Ya bisa, kalau nggak bisa udah cukup sampai di sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kan baru sin sudut alfanya ya. Coba kalau misalnya Kadila maunya mencari sudut betanya. Nah, berarti sama aja ya. Tinggal ganti aja. Misalnya di sini ditanyanya sin beta. Berarti sudutnya yang mana? Yang ini kan ya. Nah, sin itu tadi apa? Sin demi. Oke, depannya yang mana? Depan sudut yang mana? Nah, angka 4. Oke, miringnya yang punya sisi miring ya 5. Begitu. Hasilnya 4/5. Berarti ini nilai sin betanya 4/5. Sekarang kalau cosnya dengan cara yang sama kayak gitu ya. Berarti cos beta sama dengan cos sami. Berarti sampingnya 3, miringnya 5. Berarti nilainya 3/5. Sekarang satu lagi, tan beta. Tan beta berarti tan desa. Depannya berapa? 4. Sampingnya 3. 4/3. Berarti nilai dari tan beta adalah 4/3. Gitu ya. Berarti dari segitiga ini kita sudah menentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, dan sin cos tan betanya. Oke, gitu aman ya sampai sini. Nah, selanjutnya, karena kita sudah belajar perbandingan sin cos tan, selanjutnya kita akan masuk ke sudut-sudut istimewa. Nah, kalau sudut istimewa berarti angka-angkanya
istimewa ya, angka-angkanya yang bagus. Berarti sudut istimewa itu di sini ada 5 ya, ada dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Nah, sebenarnya kan kalau sudut sudut di segitiga itu beragam ya. Jadi nanti nilai nilai sin kostannya itu sebenarnya angka-angka yang nggak cantik, angka-angka yang nggak bagus. Nah, ini sudut istimewa itu memiliki nilai yang eh memiliki nilai yang sudah ditentukan. Nah, ini kan kosong ya. Nah, kita coba mengisi nilai dari sin 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, kita coba misalnya Kadila di sini punya segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi itu dia punya sudut berapa? Betul, 180. Nah, 180 berarti berarti kalau satu segitiga memiliki sudut 180, artinya masing-masing sudutnya ada berapa? Kan ada 3 sudut nih. Berarti satu sudutnya 60 derajat. Nah, kalau nah, sudut yang 60 derajat ini kita coba belah segitiganya. Kita coba belah segitiganya di tengah-tengah, kita belah. Nah, yang ini masih 60 derajat, yang ini jadi berapa? 60 dibagi 2 karena dibagi setengah ya. 30. Nah, ini nanti kita bisa ketemu nilai sin 30 dan 60. Caranya gimana? Nih, misalnya kita ngasih sisi di segitiganya itu 2. Nah, kalau di sini 2 berarti semua sisinya bernilai 2 ya. Oke, berarti kalau setelah dibelah di sini 2, di sini berapa? Di sini 1 ya. Karena dibagi 2, karena kan satu lurusnya 2, berarti setengahnya 1. Nah, untuk mencari garis panjang garis ini kita bisa menggunakan rumus apa? Ada yang tahu? Betul, menggunakan rumus Pitagoras. Kalau dengan menggunakan rumus Pitagoras berarti yang miring dikurangi yang datar ini ya, yang lurus ini. Nanti hasilnya kan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, hasilnya berapa? 2 ya. 4. Nah, di sini nanti akar 2. Oke. Nah, berarti dihasilkan dengan menggunakan rumus trigonometri di sini itu akar 3. Karena di sini kan tadi ya 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan akar 3. Berarti sisi ini memiliki nilai akar 3 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke untuk mengetahui nilai sin. Jadi gimana rumusnya? Sin demi. Kita coba yang 60 derajat tuh, 60 derajat. Sin demi. Nah, berarti sudut yang digunakannya yang mana? Yang ini ya. Sudut tetanya ini ya. Depannya berapa? Depan 60 derajat? Akar 3. Oke, miringnya berapa? Di sini 2. Berarti nilai sin 60 derajat ini adalah akar 3 per 2. Gitu. Sekarang kita masuk lagi ke sin cos. Kalau cos berapa rumusnya? Cos sami ya. Cos sami. Nah, samping dari sudut 60 berapa? 1. Miringnya 2. Berarti nilai dari cos 60 itu adalah 1/2. Nah, sekarang satu lagi, tan ya. Tan desa. Nah, tan desa. Berarti depannya berapa? Depan 60 derajat? Akar 3. Sampingnya 1. Berarti akar 3/1 kita bisa sederhana jadi akar 3 gitu ya. Nah, berarti dengan segitiga ini kita sudah bisa menentukan nilai sin 60. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, selain 60 derajat kita bisa menghitung sin kostan sudut berapa lagi? Betul, 30 ya. Berarti kita bisa menghitung sin 30, cos 30, dan tan 30. Kita tinggal masukkan aja. Nah, kalau yang 30 berarti sudut tetanya di mana? Yang ini. Berarti pusatnya ini ya. Kita lihat. Sin itu tadi apa? Sin demi. Nah, depan dari sudut 30 berapa? 1. Oke, miringnya berapa? 2. Oke, berarti sin dari 30 itu 1/2. Nah, sekarang cos 30.
Kalau cos 30 berarti cos sami. Sampingnya berapa? Akar 3. Miringnya 2. Berarti cos dari 30 derajat itu akar 3 per 2. Nah, sekarang tangin 30. Tan itu apa? Tan desa. Nah, depan dari sudut 30 berapa? 1. Sampingnya akar 3. Nah, dari hasil ini kita bisa masukin ke tabel yang tadi ya. Kita masukin ke tabel yang tadi, berarti sin. Nah, kita bisa masukin ya. Yang 30 tadi udah, yang 60 udah kita isi nilai dari sin kostannya. Berarti kita tinggal mencari sin yang 90, 45 dan 0 derajat. Nah, sudut-sudut istimewa yang akan kita hitung ini, yang sudah dihitung dan akan dihitung lagi, ini tuh harus dihafalin. Nanti Kadila kasih tahu trik untuk menghafalnya. Tapi sebelum menghafal, kita harus cari tahu dulu nilai dari sin kostannya berapa. Oke, berarti yang udah 30 sama 60 ya. Kita next ke, nah, sekarang kita akan mencari sudut 45. Tadi 30 udah, 60 udah, sekarang sudut 45. Nah, sudut 45 kita buat segitiga siku-siku yang sama sisi. Nah, kalau sama sisi, kan satu segitiga itu sudutnya berapa? 108. Sudutnya ada 3, terus jumlah sudutnya 180. Kalau di sininya siku-siku 90, berarti di sini berapa? Karena sama sisi, berarti di sininya 45, di sini juga 45. Nah, dengan seperti itu, kalau kita lihat tahu nih sudutnya 45, di sini 45, kita bisa menghitung nilai sin kostannya. Berarti nanti sin 45 berapa, cos 45 berapa, dan tangen 45 berapa. Oke. Nah, misalnya tadi Kadila masih di sini 1 ya. Karena setengah 1, di sini 1. Berarti kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, sisi miringnya jadi berapa? Akar 2. Kenapa akar 2? Karena kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Berarti, Kadila ingatkan lagi, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Hasilnya akar 2. Makanya sisi miringnya punya nilai akar 2. Nah, sekarang kita cari sin 45-nya. Sin 45 itu berapa? Rumusnya tadi sin demi. Depannya berapa? Depan dari 45. Depan dari 45 berapa? 1. Sisi miringnya 1. Berarti kalau 1/1 sama dengan 1. Jadi sin 45 itu memiliki nilai 1. Gitu ya. Sin demi. Miringnya akar 2. Maaf ya, salah ya. Miringnya akar 2 ya. Berarti di sininya 1/akar 2. Oke. Sekarang cos 45. Sudutnya masih ini. Kita fokus di sudut 45. Cos sami. Nah, sampingnya berapa? Samping dari sudut 45. 1. Miringnya akar 2 lagi. Sama ya. Berarti nilainya 1/akar 2. Nah, sekarang tan 45. Tan desa. Nah, depannya berapa? 1. Sampingnya 1. Berarti tangen dari 45, 1. Baru yang 1 tangen ya. Oke. Berarti kita sudah ngisi berapa tabel? Kita balik lagi ya ke tabel ya. Berarti kita udah mengisi sudut istimewa berapa tabel? Yang 30 udah, 45 udah, 60 udah, 90 belum ya? Berarti kita nyari yang 0 dulu ya. Nah, kalau mencari sudut 0, susah ya? Mungkin nggak kalau misalnya kita segitiga, ada yang salah satu sisinya memiliki sudut 0. Gak mungkin ya, kayak itu kayak garis lurus aja, tapi bisa ternyata. Nih, kita coba gambarkan segitiga sembarang. Ini segitiganya sembarang. Kita sebut misalnya di sini kan ini sisi samping ya. Ini samping, ini miring, ini depan, ini samping. Ini samping. Misalnya di sini sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini. Sudut 0 derajat. Nah, kalau sudut 0 derajat, karena 0 derajat berarti kita coba tarik garis yang C ini ke sini kan. Garis sisi miring sama sisi sampingnya pasti berhimpit. Karena 0. Berarti kalau 0 kan kayak di barat garis lurus ya.
kayak garis lurus gitu kan. Ya, berarti itu 0 derajat. Kalau 0 derajat berarti kita coba lihat ke sin dulu. Sin rumusnya apa? Sin de sin demi. Nah, depannya berapa? Depannya karena ini berhimpitan berarti depannya pasti hilang. Depannya pasti hilang. Ya enggak? Kan miring nih ditarik nih ke samping. Karena membentuk 0 derajat pasti depannya yang depan ini pasti hilang. Makanya si depannya pasti nilainya 0 karena hilang. Nah, untuk miringnya karena kita tidak tahu berapa panjangnya, untuk miringnya karena di depannya udah 0, berarti berapapun angka di sini pasti hasilnya nanti 0. Itu ya. Berarti kita tahu nih, sin dari 0 derajat itu adalah 0. Sekarang, cos. Cos itu apa? Kosami. Nah, sampingnya, cos samping sama miring. Tadi kita lihat samping sama miring kan bersatu ya, berdempetan, berhimpit. Kalau berhimpit, perbandingannya pasti memiliki perbandingan yang sama. Misalnya, 1 banding 1. Pasti nanti jawabannya kosami itu adalah 1. Berarti cos dari 0 derajat itu adalah 1. Nah, sekarang satu lagi, tan. Tan desa. Nah, tadi depannya berapa? Depannya karena hilang berarti 0 ya. 0, sekarang sampingnya berapapun angkanya pasti nanti hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita udah tahu nih sudut 0, udah sudut sin kosan dari sudut 0 itu adalah nilainya sinnya 0, cosnya 1 dan tannya 0. Kita masuk lagi ke tabel tadi. Nah, berarti kita udah ngisi ya. 0 udah, 30 udah, 45 udah, 60 udah, berarti satu lagi sudut yang 90 derajat. Oke. Ini kali ini. Sudut. Nah, sekarang kita masuk ke sudut 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat, kita gak mungkin kan ada dua sudut dalam segitiga yang nilainya 90 derajat. Karena kalau misalnya 90 derajat, nanti bakalnya jadi kotak gitu ya. Nah, makanya untuk yang sudut 90 derajat, sebentar. Kita tetap hitung lagi sin desa kos sami dan terakhir tan desa. Oke, kita sudah masukkan rumusnya. Nah, sekarang kita anggap untuk sudut 90-nya di sini. Tapi kita perlebar. Kalau perlebar nanti yang perlebar nanti sisi miring dan sisi depannya pasti akan menyatu, akan berhimpit sama kayak tadi sudut nol. Kalau berarti sisi depannya nanti akan sisi sampingnya akan hilang. Karena ini ditarik nih, yang garis miring ini kita ditarik untuk membentuk 90 derajat. Karena kita butuh 90 derajatnya. Oke, berarti kalau gitu sin D depannya pasti memiliki perbandingan berapa? Kalau sampingnya kan pasti nol. Nah, angka kalau misalnya ketemu dibagi dengan nol kan itu tidak terdefinisikan. Itu ya, tidak terdefinisikan. Berapapun nilainya, ini pasti, mohon maaf nih, ada yang salah. Sindemi. Oke. Nah, di sini tuh sindemi ya. Sini tuh sindemi. Nah, tadi depan sama miring. Berarti kita lihat depan sama miring. Tadi kita tarik kan. Si garis miringnya kita tarik ke sisi depan. Itu pasti akan berhimpit. Kalau berhimpit 1 banding 1 ya. Jadi sin dari 90 derajat itu adalah 1. Nah, sekarang kosami. Kita lihat sampingnya adalah 0. Kenapa 0? Karena ketika si miring ditarik ke depan, ini tuh pasti kan hilang sisi sampingnya. Berarti sampingnya adalah 0. Nah, untuk miringnya, karena di atasnya udah 0, berapapun nilainya, di sini pasti nanti nilainya 0. Berarti cos dari 90 derajat itu adalah 0. Nah, sekarang ke tandesa. Nah, tandesa. Nah, kita tahu kan kalau sa-nya itu sampingnya itu pasti 0. Nah, angka berapapun yang ketika dibagi 0 itu hasilnya tak hingga.
Udah belajar tentang tangga kan ya? Berarti tidak terdefinisikan karena dibagi dengan nol. Gitu ya. Nah, berarti kita udah mengisi lengkap ya, menghitung sudut-sudut istimewa. Nah, yang ini. Nolnya udah, 30 udah, 45 udah, 60 udah, 90 udah. Nah, nanti hasilnya tadi sama nggak kayak gini? Sama ya, ini tanda strip ini menunjukkan tahingga. Sama ya kayak gini ya. Nah, sudut ini itu harus dihafal sama siswa-siswa sama kalian ya. Nah, cara menghafalnya, tadi kan kita udah menghitung sendiri ya. Kalau misalnya kita menghitung sendiri dan prosesnya lama, kita bisa langsung menghafal ini. Triknya, triknya kan ada tiga ya, sin, cos, tan. Cara menghafalnya, kita mengisi setengah untuk setiap kolom. Setengah untuk setiap kolom. Nah, kalau sudah, kita kasih akar semuanya. Kasih akar. Nah, kalau sudah kasih akar, kita masukin angka dari nol. Dari nol ya, di sini berarti nol, satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung aja. Tinggal hitung, nih, setengah akar nol itu berapa? Setengah ya. Berarti nilai dari sini nol itu setengah. Terus, setengah dikali akar satu, setengah akar satu tetap. Setengah akar dua tetap. Setengah akar tiga tetap. Nah, yang ini 90, setengah akar empat. Empat bisa diakarin? Bisa ya, dua. Berarti ini kan 2/2 sama dengan satu. Berarti kalau setelah gini, kita tinggal masukin aja. Berarti sin nol itu setengah, sin 30 setengah akar satu, sin 45 itu setengah akar dua, 60 itu setengah akar tiga, 90 itu satu. Nah, untuk cos, kalau cos itu gampang. Cos itu adalah kebalikan dari sin. Kita tinggal balikin aja dari sin. Kan tadi 90 yang 91. Berarti kita dari sini nih mulainya. Kembalikan aja. Kita tulis di sini satu. Berarti di sini 1/2 akar 3. 1/2 akar 2. 1/2 akar 1. Dan yang terakhir 1/2. Nah, untuk tan. Nah, karena kita udah belajar ya. Tan itu perbandingan sin per cos. Berarti kita tinggal bagi aja. Setengah dibagi satu berapa. Terus setengah akar satu dibagi setengah akar tiga berapa? Setengah setengah akar dua dibagi setengah akar dua berapa? Kemudian dan seterusnya. Nanti kita akan ketemu hasil yang ini, hasil yang tabel tadi. Nah, jadi dengan cara seperti itu kita bisa menghafal sin konstannya. Oke. Sebentar. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya cukup sampai sudut-sudut istimewa ya. Jadi jangan dilupakan tadi asal muasalnya angka-angka ini dari mana karena kita udah hitung tadi ya. Oke, kalau gitu dari Kadila dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dila atas Sama-sama. materinya hari ini ya. Gimana Kak Dila perasaannya? Boleh di stop share dulu Kak Dila. Kalau perasaannya sih, karena kemarin udah sempat ngajarin ini, jadi lebih 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 enak gitu, karena udah ngajarin ini. Jadi pas sekarang monolognya, oh ya yang kayak kemarin gitu. Jadi kayak mantepin lagi pas ngajar kemarin. Kan gitu sih, Miss. Ya, Kak Dila ya. Jadi yang kemarin itu ya. Jadi sekarang lebih lebih oke lah, lebih maksudnya lebih lega ya Iya. menjelaskannya. Oke, Kak Dila boleh di stop share dulu Kak. Oh iya. Hmm. Oke. Berarti nih, menurut Kak Dila ini pemaparan materi hari ini sudah berjalan dengan baik ya? Berjalan dengan baik. Mungkin tadi ada sedikit-sedikit yang gitu loh, Mm-mm. Miss. Yang kurang Iya, fokus. iya, iya, Ini oke. kok udah nyala ya? Terus. Udah. Bisa? Apa? Udah. Gak apa-apa lah. Oh, oke, sip ya.